Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah ala mana wa salafuna salihun ala mana wa syekhuna mursyidina murabbi ruhina sahib hadzal mahad as-sayyid syekh al-haj muslim dimyati ala mana wa sahib hadzal kitab sayyid syekh Abdul Wahab Asy'arani ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa ikhwanihi wa abaihi min anbiya'i wal mursalin shalawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in ila hadrati sadatina khulafai rasyidin wa ila hadrati sadatina ali ba'alawi thumma ila jami' awliya ila khususan sultanin awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani ila hadrati sayyidi Syekh Syarif Hidayatillah kan yasiluhun yunjati ila hadrati sayyidi Syekh Mbaya Muhammad Sa'id wa jami' masyayikh Dongan wa nakhusu khassa sahib hadzal kitab sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani wa usulihim wa furu'ihim wa hawashihim anna Allah yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo baca nariyah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman Muhammadin alladhi tanhalu bil 'uqdu wa tanfariju bil qurabu tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil 'uqdu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin kulli ma'lumin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir
mustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi kulli ma'lumin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ya Ali, la yaqbalu ran rima sapa Allah Gusti Allah salatan ing salat bila wudu'in kelawan tanpa wudu. Wala shadaqatin orang rima sapa Allah ing sedekah minal harami saking barang kang haram. Nah, mengulang materi yang kemarin bahwa sesuatu yang baik ketika tidak diawali dengan bismillah maka hasilnya kurang baik. Kita harus menjaga makanan dari makanan yang haram. Nah, sekarang belajar tentang Allah tidak menerima sholatnya seseorang dengan tanpa wudu. Artinya apa? Wudu adalah kunci sholat kita. Makanya kita sebagai santri menyempurnakan wudu itu adalah bagian dari terpenting menuju ibadah. Makanya kalau wudu jangan terburu-buru. Bagaimana kamu mengusap wajahmu? Nah, dilihat dari mulai tumbuhnya rambut itu kan penting ya. Terus saya sering lihat banyak juga yang wudu itu ininya enggak dikelin, mohon maaf. Apa namanya? Ngelin tangannya tuh enggak sampai dibuka ini apa namanya? Oh, selesai ya. Biasanya banyak yang santri kalau ngundung asal ngundung. Ya ini berarti tangannya kebasuh enggak? Kebasuh tapi tidak sempurna. Maka kalau tidak sempurna wudunya sah enggak? Ya enggak sah. Terus basuh mulut asal cepret. Yang penting matanya basah. Yang penting matanya basah. Terus kalau kaki itu paling penting juga kaki. Batas kaki sampai mana sih? Kedua mata kaki. Aja jempolnya basah teles. Malah kadang mata kakinya enggak basah, betis teles. Jadi kalau wudhunya kita nggak sempurna maka sholatnya tidak diterima. Allah tidak menerima sholatnya seseorang tanpa wudhu dan Allah tidak menerima sodako dari barang yang haram. Nah terus gimana kalau koruptor kok sodako? Ini dibahas nanti. Ya. Jadi artinya bahwa sodako itu walaupun sedikit asal halal pasti diterima. Nah, makanya yang paling banyak sedekah ya santri. Yang paling banyak sedekah santri. Kapan waya bestel? Ada pertanyaan santri lagi, bestelnya kapan? Ya kapan? Apa? Santri itu ada yang bestelnya tiap hari ada, tiap minggu ada, tiap tahun ada. Enggak pernah dibestelin sampai sekarang enggak ada. Makanya paling banyak sedekah itu santri. Santri kalau habis bestel saya yakinnya seplit-plitnya orang pasti sedekah. Ya enggak? Pagi-pagi bikin energen satu saja, wah yang minum 10 orang, ya enggak? Sedekahnya itu banyak. Yang penting ikhlas. Ya. Jadi kita ulangi lagi, Allah tidak menerima sholatnya seseorang tanpa wudu. Makanya santri kalau bangun subuh ya wudu dulu. Memang ada santri bangun tidur langsung sholat subuh ya ada aja. Bangun tidur dari kamar dari masjid balik ke kamar turu orang melaku nggak bisa santriku. Ajaib kan? Maning warung melaku ning kamar mandi turu bisa. Ajaib kan? Tangi aku doi kum tangi subuh. Ngaku lho sing kamar sampai kamar mandi lu turu. Anjo kamar mandi nongkrong turu maning. Sing gemuyung ngrasa. Ya. Omane bocah lanang wis bocah lanang sik ndi beda dia. Ning tempat cucian karo mengkene enggak turu. Tangi jam itu enggak bisa ora tangiaken enggak. Ya. Jadi sebisa mungkin ketika kita bangun dari tidur itu wudu. Termasuk ketika kita wudu
ikatan setan yang ada di leher kita itu akan hilang. Kan setiap malam leher kita kan diikat sama setan ya. Setiap malam 3 kali loh. 3 ikatan. 3 ikatan itu bisa lepas dengan satu pertama. Ketika bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya paling enak itu bangun tidur mengusap leher. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Satu ikatannya hilang. Akhir-akhir kan bakatang itu udah menjekel gulu ya. Jekel apa andas tangi mana deh. Setan itu tambah keng. Ini diusap. Nanti wudu ikatan yang kedua akan hilang. Ikatan yang ketiga akan hilang apa? Ketika dia melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi kalau kamu bangun tidur cuma ngusap cuma alhamdulillah saja hilang satu ikatan, tapi nggak wudu, ya masih ada ikatannya. Tiap hari loh. Bayangin kalau setiap hari nggak dihilangin berapa ikatan setan ini. Mulanya ndak saya santri mungkin, bayang ngaji mungkin, abot setannya birang-birang kan. Ya, jadi belajar. Mumpung di pondok itu belajar. Nanti kalau sudah terbiasa di rumah nanti akan dipraktekkan. Makanya dibiasakan, pokoknya latihan ketika kita bangun tidur itu tersenyum. Wah sebisa mungkin. Bangun tidur tuh, masya Allah, alhamdulillah. Masih ndeleng batur, masih ndeleng dapur, masih ndeleng kamar, alhamdulillah. Mau suka pokoknya sekali-kali bayangin bangun tidur di dalam kuburan. Malaikat. Apa kabar malaikat? Kabret orang malaikat. Pak kabar pentakon karo ira, takon apa? Manro buka. Kan jawabnya enteng ya. Entengnya apa kalau kita udah terbiasa ibadah kan enak. Manro buka Allah. Man nabiyuka Muhammad. Wa man kibu saja takon kabeh bisa. Manjing surga. Enak. Tapi kalau pertanyaan satu saja kamu enggak bisa jawab. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Apa? Siapa Tuhan? Kan takoni siapa lah kabature. Ujian nasional masih bisa niru. Nah. Masih bisa nyontek. Ujian online bisa nyontek kok. Kayak inbox ya. Ya ujian kubur enggak ada yang ditanya takon siapa kapok melepak. Ya. Tapi kalau kita terbiasa ibadah enak. Apa? Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang tanpa wudu, dan Allah tidak menerima sedekahnya seseorang dari barang yang haram. Artinya apa? Sedikit mungkin walaupun kita sedekah yang penting halal. Yang penting apa? Halal. Makanya apa? Belajar sedekah yang halal itu dari anak kecil. Tahu anak kecil? Tahu anak kecil enggak? Itu sedekahnya paling halal. Kenapa? Esnya satu, bature dibagi kabeh. Jaluk sihnya, seropotnya. Itu. Nantinya walaupun dihitung-hitung di kemudian hari. Contoh hari ini hari Rabu ya. Hari Kamis. Saya ngasih ke Alfian. Besok ketika Alfian bawa es saya minta, pasti kalau anak kecil ngomongnya apa? Sira wingi dinaiding kita. Bingung kita jaluk ora dina ya. Begitu ya. Ya Ali. La yazalu ora gingsir ora ilang apa al mukmin wa mukmin fi ziyadatin ing dalam oleh tambah fi dini dalam agamane mukmin. Malam yakul selagine ora mangan sapa mukmin al harama ing barang hang haram. Waman lan sapane wong farqa kang pisah sapa man al ulama ing para ulama mata maka mati apa qalbuhu atine man wa amiyalan buta antaatilah saking taat ing Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mukmin itu tidak akan tambah agamanya selagi dia masih makan barang yang haram. Artinya apa? Kalau kita agamanya pengen tambah, jauhi makanan yang haram. Pokoknya kita sebisa mungkin belajar menjauhi perkara yang haram. Saya ulangi lagi, bukan hanya makanan, tapi apapun yang melekat dalam diri kita, kalau itu haram jangan sampai kita lakukan. Makanya ada guyon santri begini biasanya kalau santri tuh, kalau gosok halal kamu, hal tak haram? Haram. Kalau gosok bil gosok ya halal. Bahaya itu. Semua sendal saya digosok,
Kemudian saya sendalnya digosok sama Alfian. Nah, sendalnya Alfian saya gosok lagi, berarti gosok haram berharam. Berarti haram sama dengan haram sama dengan apa? Haram dikali halal sama dengan halal. Ya kalau begitu ya habis ya. Pokoknya belajar begini tuh. Kita itu kalau sendalnya hilang diniatin sedekah. Jangan sedekah ulang. Jangan sedekah ulang. Wah, sendal saya sedekah, berarti sendal orang lain juga dianggap sedekah. Wah, ya habis kalau begini. Ini yang repot itu kalau sendal temennya nggak apa-apa, yang repot kalau sendalnya tamu. Ini yang repot lagi kalau kamu yang digosoknya, kamu kan sendalnya swallow. Kemudian kamu gosok ulangnya eger kan. Ini nggak sebanding lah. Ya kamu kalau mau gosok lagi juga harus mengukur, oh sendal saya itu swallow, gosok laginya swallow. Ini sendalnya swallow, KWKB pisan. Gosok manihnya eger, aduh. Farah kan. Terus waman faraqal ulama. Barang siapa yang jauh dari alim ulama, mata qalbuhu, hatinya akan mati. Makanya alhamdulillah kita setiap hari ada di lingkungan para alim ulama. Artinya apa? Setiap hari hati kita dihidupkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak jauh daripada alim ulama. Sholat bersama kiai kita, makan di lingkungan kiai kita, ya enggak? Tidur bahkan diawasi oleh guru kita. Ya kita itu kalau tidur diawasi guru kita kok, ya enggak? Bukti diawasinya apa? Kita itu kalau subuh dibangunin berarti kita diawasi. Buktinya kalau subuh dibangunin berarti kita tidurnya diawasi. Apalagi santri guru itu kalau mau tidur itu wah, sampai disuruh tidur aja di situ. Nom. Pokoknya jadi santri si guru tuh enak. Apa-apa dikongkon. Turu dikongkon, mangan dikongkon. Ngising be dikongkon. Ya, iya kan? Jangan jauh dari para alim ulama. Kalau kita jauh dari para alim ulama, hati kita akan mati dan kita akan buta taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketaatan di depan mata kita tidak melihat. Masjid lu ngarepe mata, ora katon. Nah, sering ada guyon dari kita-kita ini. Kamu itu kalau pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat dengan masjid. Dan itu tidak menjamin orang yang tinggal di samping masjid tidak menjamin kakinya ada di dalam masjid. Orang yang di dalam masjid itu pun tidak menjamin hatinya ada di dalam masjid. Ya enggak? Belum tentu orang yang tiap hari nongkrong di masjid itu artinya di masjid enggak. Jangan-jangan lari dari pelarian. Pengen turu enak. Sekarang kan masjid-masjid di kota enak-enak ya. Enak enggak? Ada AC-nya kan? Ada AC-nya, ada karpetnya. Di rumah boro-boro. Kipas bebodol. Makanya orang-orang sekarang kalau kita kan orang-orang kurang ajar semua ya. Kalau kencing pasti cari masjid. Kenapa? WC umum bayar. Masjid gratis ya, kurang ajar kan. Ya enggak? So kamu lagi jalan-jalan pengen kencing, cari masjid gitu. Jadi dikira kamu masjid itu WC umum. Nah, pom bensin bayar kan? Pom bensin bayar enggak? Bayar. Kencing 2.000, berak 3.000. Masih ada yang mikir, kenapa kalau kencing itu bayarnya 2.000, kalau berak 3.000? Kalau berak pasti kencing. Kalau berak tuang bayarnya 1.000. Kok mahal kencing? Nah, iya mahal kencing. Berak berapa? 2.000. Berak 3.000. Kencing? 2.000. Berarti yang mahal berapa? Yang mahal apa? Ya kencing. Berak bayar berapa? Tapi ada nggak yang bisa berak tanpa kencing? Ya nggak ada yang bisa. Orang berak pasti makanya bayarnya berapa? 3.000. Cerdas ya? Ulangi lagi. Jangan pisah dengan para alim ulama. Yang pisah, yang jauh dari alim ulama, hatinya akan mati. Nah. Ya Aliyu, ya Ali, man qara'a, man sapane wong qara kang maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an, walam yuhilun orang ngalakan sapa man halalau ing halale Qur'an, walam yuharrim lan orang ngaromaken sapa man harama ing harame Qur'an. Kana makana sapa man minal ladzina iku setengah saking golongan nabadzu kang membuang sapa alladzina kitabullah ing kitab Allah wara azhurhim ing dalem burine gigire man. Ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, dia
tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, maka seakan-akan dia adalah termasuk orang-orang yang membuang Quran di dalam punggungnya sendiri. Artinya apa? Yang haram di dalam Al-Quran kita katakan haram, yang halal di dalam Al-Quran kita katakan halal. Jangan dibolak-balik. Apalagi ayat tentang makanan tuh. Dia makanan tuh banyak, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Nah, makanlah sesuatu yang baik. Makanya kamu nanti belajar, ada yang halal tapi tidak baik, ada yang baik tapi tidak halal. Tidak semua yang baik itu halal, tidak semua yang halal itu pasti. Ya, itu harus belajar. Saya sering guyonnya begini. Jujur baik enggak? Jujur baik enggak? Baik. Boleh enggak? Pasti boleh. Bohong dosa enggak? Dosa. Tapi tidak semua kejujuran harus kita sampaikan. Ya enggak? Contoh, saya sering mencontohkan yang sepele gampang. Papamu mau mati di rumah sakit, yang nungguin cuma kamu. Kemudian dipanggil siapa? Ya pasti kamu kan? Dipanggil sama dokternya. Mana keluarganya? Masuk ke ruang dokter, ditanya sama dokter. Kata dokter, nak atau bu atau pak, mohon maaf, kayaknya umur bapak kamu itu usianya mungkin nanti sore sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu mungkin yang sudah di rumah sakit berminggu-minggu ngomong alhamdulillah perangkat rumah sakit, wah kacau. Kamu kembali ke ruang bapakmu. Terus bapakmu nanya, nak, kata dokter ngomong apa? Kata dokter ngomong, apa hasil pemeriksaan dokter terakhir ini? Terus kamu jujur sama bapakmu. Pak, Pak, kata dokter apa? Kata dokter, Bapak nanti sore, gimana nanti sore sehat? Innalillah. Oh kan kacau kan? Kacau enggak? Jujur sih jujur, tapi blinger loh. Ya dihibur lah. Masa? Ya kayak contoh pernah terjadi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu, Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Makanya hebat, tidak ada anak sekuat Sayyidah Fatimah. Dan hari ini kita kirim Fatihah dulu ya buat Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat pada tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Tepat hari ini Sayyidah Fatimah Az-Zahra wafat tanggal berapa? 3 Ramadan dalam usia 28 tahun. Masih muda atau sudah tua? Muda. Kamu sekarang usianya berapa? 18, 10 tahun lagi. Sayyidah Fatimah wafat usia 28 tahun. Rasulullah wafat usia 63 tahun. 6 tambah 3 berapa? 9. 2 tambah 8 berapa? 10. Kanjeng Nabi wafat usia 63, berarti jumlahnya berapa? 9. Sayyidah Fatimah wafat umur 28. Usianya berapa? 10. Berarti angka 9 dan angka 10 itu berdampingan. Rasulullah wafat hari Senin. Sayyidah Aisyah pun wafat hari Selasa. Senin sama Selasa berdampingan. Makanya suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad didatangin malaikat Israil, dipanggillah Sayyidah Fatimah. Fatimah, ta'ali, kemari. Dibisiki telinganya Fatimah. Wahai Fatimah, jangan kaget ya. Di depanmu ada siapa? Malaikat Israil, bapakmu bentar lagi ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabakat, Fatimah nangis. Nangis Fatimah. Normal kan? Normal. Masa ada anak dibisiki bapaknya pengen mati, los. Normal, nangis Fatimah. Tapi apa yang membuat saya kagum dengan Sayyidah Fatimah? Hebatnya Sayyidah Fatimah ketika dibisikin kedua, kata Rasulullah, jangan sedih, sini tak bisikin lagi. Bisikan yang keduanya apa? Wahai Fatimah, perhatikanlah, nanti orang yang pertama kali akan nyusul aku adalah engkau. Coba. Fatimah langsung fadhahikat, tersenyum, bahkan ada yang ngomong tertawa. Senang sekali, wah. Walau ente-ente lah kau orang kuat.
Orang kuat mesti. Ayo sok ada anak. Engko bapaknya sekipen mati engko sekiki sira ya. Ayo priben. Los kowe mana? Mati-mati dhewe kejak-kejak. Tapi Fatimah pertama tertawa, yang keduanya apa? Pertama menangis, keduanya tertawa. Menangis sedih kenapa? Normal akan ditinggal seorang bapaknya. Kedua tertawa, normal. Kenapa? Dia bahagia akan menyusul bapaknya. Makanya tidak lama menyusul ayahnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejujuran yang luar biasa. Makanya Fatimah ketika ditanya nggak menjawab. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah nggak ngomong apa-apa. Fatimah cerita begini ketika Rasulullah sudah dimakamkan. Kenapa Fatimah? Kenapa kau pertama kali menangis? Ya, gimana saya nggak nangis? Ayah saya ngomong di depannya ada malaikat Israel. Dan ayah saya akan pamit. Bagaimana mungkin nggak nangis? Tapi kenapa tiba-tiba saya tertawa? Karena kedua kalinya Rasulullah membisiki, sayalah orang yang paling pertama akan nyusul. Betapa bahagianya orang yang selalu mencintai akan nyusul yang pertama. Itu luar biasa. Seorang anak yang top. Kalau sekarang yakin, palsu semua palsu. Pertamanya tok nangis, bapaknya aja mati. Wis dikubur sih. Bapaknya kawingi kayak mesti kandani ngono kah? Enak langkah bapaknya ora langkah sinyawoti. Kacau ya. Kacau kan kita kacau kan baru dikubur udah cerita-ceritain. Kacau enggak? Kacau. Dan kita itu banyak drama di dunia kita itu drama. Wah, yakin drama banyak banget. So, ada orang mati ya, suaminya mati, istrinya nangis kayak yoyoh. Aja mati, kita melu. Ayo tuh kalau dikubur beli gelem. Sok koyo monggo. Ora sida. Jadi acting semua gitu nih. Kecuali saya Pak Sayyidah Fatimah Zahra. Kita kirim Fatihah buat beliau ala hadzini wa likulli nusalli ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratis Sayyidah Fatimah Zahra bint Rasulillah sallallahu taala alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi saya ulangi lagi. Al-Quran begitu penting, bacalah Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran kita amalkan. Ngamalnya gimana Mi? Sebisa kita. Apa? Sebisa kita. Kayak contoh zikir. Ada ayat zikir kan ya ayyuhalladzina amanu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kau ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tatkala berdiri. Nah, ngadeg eling. Jagong eling, turu eling. Ya sebisanya kamu bisa zikirnya sama Allah Subhanahu wa taala sambil duduk. Kamu ingat sama Allahnya dikala kamu itu bisa zikir sama Allah tatkala kamu jalan-jalan. Oh, uripe jalan-jalan wae galina. Bunga motor ka zikir la ilaha illallah. Sepanjang jalan zikir. Kamu ingat zikirnya sama Allah sambil tiduran. Bahkan kamu di saat tidur bisa ingat Allah. Turu. Makanya para aulia kan banyak yang tidur sampai berhari-hari. Ada enggak? Ada. Karena tidurnya aja dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak enggak begitu? Enak. Paling enak itu puasa tidur dari mulai sahur tangi-tangi Allahu Akbar salat maghrib. Enak. Tapi apa? Dia kehilangan pahala merasakan lapar. Jadi ente kempung sekian gue pahala. Ya, melek lo oleh pahala. Enak nggak? Enak. Turu oleh pahala, melek oleh pahala. Pokoknya mau puasa gue pahala, tinggal milih. Ente pengen milih pahala melek atau pahala turu. Nah, tinggal milih. Wah, puasa itu banyak pilihan. Menu makanannya aja banyak. Iya nggak? Wah, puasa itu paling enak. Sekali lagi saya ulang, ibadah yang paling enak adalah puasa. Diamnya kita saja mendapatkan ibadah. Tapi juga harus hati-hati. Setiap yang kamu lakukan, contoh kamu melakukan sholat maghrib berjamaah, itu seakan-akan kamu melakukan sholat 70 kali maghrib di waktu yang lalu. Satu kali loh. Kamu ngaji hari ini dihitung 70 kali ngaji. Enak nggak? Enak. Bahkan lebih daripada 70 kali ngaji. Makanya apa? Orang ngaji pasaran di Ramadan itu walaupun sedikit bahkan tidak khatam, itu ilmunya luar biasa, manfaat. Amin. Kenapa dihitung sekali ngaji kita seakan-akan ngaji 70 kali. Kamu sodako satu kurma dihitungnya 70 kali kurma. Sodako banyu lo segelas dihitung 70 kali
air 70 kali air 70 gelas loh. Berkata yang baik satu kali saja ucapanmu baik akan diganti 70 kali perkataan yang lebih baik. Wah, enak sekali puasa. Turumu, tidurmu, ya kan? Terus dihitung 70 kali tidur. Maka bangetan kalau orang puasa turu sampai 24 jam, mati. Masa enak temen mau puasa turu. Tasawur turu lu tang-tang jetong tong maghrib buka lah puasa mau dilapa. Terus sholatnya paket, gabung traweh. Subuh ketinggalan, zuhur ketinggalan. Makanya sebagaimana aurat-aurat yang dikasih oleh guru kita supaya kita tidak menjadi orang yang putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita kan biasa orang-orang yang berlebihan gitu. Kalau tidurmu berlebihan, kan ada ayat qul ya ibadiyalladzina asrafu. Andaikan kita termasuk daripada umat yang asrafu, tidurnya berlebihan, makannya berlebihan, ibadahnya malasnya berlebihan, tapi apa? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai kita terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya Mi? Maksudnya gampang. Kalau kamu malamnya ketinggalan tahajud, jangan sampai duha kamu ketinggalan. Kalau kamu subuhnya ketinggalan jamaah, jangan sampai zuhurnya kamu ketinggalan. Dan seterusnya. Ya enggak? Kalau seumpama duhanya kamu ketinggalan, sholat sunnah qobliyah subuhnya, qobliyah zuhurnya jangan sampai ketinggalan. Pokoknya minimal ada sunnahnya lah. Ya enggak? Subuh ketinggalan, zuhur jangan sampai ketinggalan, zuhur ketinggalan, asar jangan sampai ketinggalan. Kalau kamu tadi habis subuh nggak mampu, kamu nggak sempat qiraah, nggak sempat baca Quran, nanti habis zuhur kamu minimal membaca Quran. Itu yang disebut dengan la taqnatu mir rahmatillah. Kalau hari ini kita tidak ngaji, besok kita niatkan ngaji. Kalau hari ini kita ngaji ngantuk, besok kita niatkan jangan ngantuk. Gitu ya. Supaya apa? Tidak ada la taqnatu mir rahmatillah. Biar kita itu semangat terus mengejar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Hari ini bodoh, besok jangan sampai bodoh. Hari ini miskin, besok jangan sampai miskin. Hari ini kaya, besok jangan sampai pelit gitu loh. Hari ini pinter, jangan sampai besok sombong kan gitu kan? Hari ini jadi kiai, besok jangan sampai jadi penjahat kan gitu kan? Hari ini kiai, besok jadi penjahat. Nah, hari ini kamu jadi polisi, besok kamu yang ditangkap kan jangan. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan sampai kita putus rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ingat-ingat itu. Ya Allah, semalam saya enggak tahajud, paginya duha. Ya enggak? Kamu doa di dalam sholat duhamu, ya Allah, semoga berkahnya doa ini. Doa saya di waktu duha ini ya Allah sama seperti sebagaimana doa di waktu tahajud. Mustajabahnya doa di waktu duha ini moga-moga sama kayak mustajabahnya engkau menganugerahkan istijabah doa di waktu tahajud. Kan gitu kan? Ya jangan sampai ya. Faslun fil wudu'i wasshalah. Terusin ya. Faslun utawi iku fasal suwiji fil wudu'i dalam mertelakan bab wudu wassalat lan mertelakan salat. Fasal menjelaskan tentang wudu dan salat. Sebagaimana tadi dikatakan la yaqbalullahu sholata bila wudu. Allah tidak menerima salat tanpa wudu. Kita belajar tentang wudu, bagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, ya Ali istaqsi ngetokna sapa sira isbaghul wudu ing nyempurnakan wudu fa innahu makastune wudu iku syatrul iman, separuh atau bagian daripada iman. Fa idza tawaddata maka tatkala wudu sira fala tusrif, maka aja nglewati batas atau aja luwi-luwi fil ma ing dalem nganggo banyu. Fa idza faragta maka tatkala pragat min tuhrin saking sesuci saking wudu mau faqra maka ngucap sapa sira, maka maca sapa sira inna anzalnahu fi lailatul qadr ing surat inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih min ba'di ghaslil qadamaini saking sawise mbasuh makan loro sikil loro asyra marrat kelawan 10 ambalan yufarriju mangka ngilangaken sapa Allah Gusti Allah hammaka ing kesusahane sira. Yang pertama, wahai Ali, sempurnakanlah wudumu, karena menyempurnakan wudu itu bagian daripada iman. Artinya apa menyempurnakan wudu itu? Perhatikan anggota wudu kita sudah basah semua atau belum.
Dan kita harus menggunakan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wudhu tidak berlebihan? Termasuk takdimul yumna alal yusra. Dahulukan dulu yang kanan sebelum yang kiri. Itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pokoknya kalau wudhu itu jangan terburu-buru, juga jangan berlebihan. Secukupnya saja. Wah, wudhu masuk raya ping 10, wah itu berlebihan. Kanjeng Nabi ping 3 ikut 3 kali. Dan niat itu di mana? Di awal pertama kali kita basuh muka. Siram mukanya sambil niat di dalam hati. Ya, niatnya di mana? Di dalam hati. Nawaitul wudu ali raf'il hadatsil aswari fardhalillahi ta'ala. Basuh. Sambil niat, kan di situ ada apa? Li raf'il hadatsil asghari, menghilangkan hadas-hadas kecil. Juga diniatkan di dalam hati, ya Allah semoga dosa-dosa kecil yang ada di dalam diri kita juga hilang sebagaimana hadas kecil kita. Pokoknya sebenarnya setiap anggota basuhan wudhu kita itu ada doanya semua, ya enggak? Ada. Nah, kamu pengen punya wajah yang bagus, ya, doain Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Atau doa yang paling simpelnya, Allahumma bayyid wajhi binuri habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Menghilangkan jerawat itu gampang, wudhu obatnya. Enggak usah pakai yang lain-lain, asal yakin syaratnya. Sebab jerawat itu penyakit. Penyakit dan penyakit yang menggengsikan. Wah, satu perempuan itu kalau punya jerawat satu saja, wah, kepikiran 7 kali 7 malam. Ya Allah. Setiap ketemu kacau, ngaca apa? Apa maning wong lanang di jerawatan, aduh. Orang model semua. Setiap ketemu kaca, orang hilang. Makanya diwuduin. Wudu yang sempurna diniatin Allahumma bayyid wajhi binuri habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Hilang, brah. Ora ini berusaha nganggo skin apa? Skincare mah mencorong orang petang ya iya deh. Coba mereknya itu kayak Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu wajahnya itu mencorong, nggak ada merek Pons, nggak ada. Wardah langka. MS Go lewat. Itu al merek bil wudu. Mereknya itu apa? Wudu. Dan nyata la. Ya ente nggak MS Go malah tambah burem. Coba yang yakinlah perempuan itu yang yakin bil wudu. Ya, kecuali mau acara-acara besar enggak apa-apa. Kalau hari biasa mana duit teh 200.000 ya enggak, wis wudu gratis. Ya. Wong wadon niku sering wudu, batal wudu. Supaya ya talak. Wajah kita itu selalu menyala gitu loh. Ya, di sisi lain mengirit dana. Jadi kayak Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu batal wudu. Coba kita akan melaksanakan dawamul wudu. Gitu ya, pelajaran ya. Pelajaran. MS Glow-nya dipakai nanti kalau mau pulang saja. Kayak perempuan gampang kalau minta duit nanti sama laki-laki, suamimu tuh gampang. Kang, raya ben Padang ngono. Lu bisa ngomong MS Glow maning, Kang raya ben Padang ya. Lanangnya bodoh. Tuku lampu ditempeli. Apa sempurnakan wudu. Tapi ketika wudu jangan berlebihan. Gunakan wudu kita dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya? Takdimul yumna alal yusra. Minimal itu aja. Harus terlalu berat. Minimal kita ketika menggunakan tangan kanan terlebih dahulu dan mengakhirkan tangan kiri, ingat di dalam hati kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen niru ittiba' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya wudu kita dihitung sebagaimana wudunya Rasul. Maka sempurna. Dan orang-orang yang setiap hari wudu itu wajahnya enak dilihat. Beli ngenak ikah. Kan ada rai-rai sing ngenak ikah. Ira maning. Ira mana beli? Mana? Kadang gurunya keding ngomong ngenak tim. Tapi orang yang setiap hari wudu itu, orang ketika melihat itu akan langsung jatuh cinta. Tapi tidak boleh mencintai orang lain, nggak boleh. Nah,
fa idza tawadda'ta fala tusrif fil ma. Maka ketika wudu jangan berlebihan menggunakan air. Gunakan air secukupnya. Kayak iklan siapa? PDAM. Fa idza faragta, ini penting. Fa idza faragta min tuhrin. Ketika kita selesai melakukan wudu, faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bacalah surat inna anzalnahu fi lailatul. Hafal kan? Masa enggak hafal? Setelah wudu tuh, setelah wudu kemudian kita niat baca doa setelah wudu, apa bacanya? Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Nah, kemudian baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta mat. Apa yang akan Allah berikan kepada kita, Allah akan menghilangkan kesusahan yang ada dalam diri kita. Wah, enak tuh. Rai-rai rupa kakak hilang apa? Kesusahan-kesusahan kita yang nempel dalam diri kita hilang semua. Tapi syaratnya itu istiqomah. Terus lagi. Ya Ali idza faragta tatkala rampung sapa sira minat tahat saking sesuci. Maksudnya wudu. Ya. Fakhudh ma'an mangka ngalap sapa sira ing banyu wamsah lan ngusap sapa sira biyaidika ing kelawan tangan lorone sira. Raqabatu ka ing gulu ira waqul lan ngucap sapa sira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengucap kalimat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma unzur ilal ard, maka nuli ningalana sira al ardo ing bumi. Ilal ardi maring bumi wa qulan ngucap sapa sira asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk. Fa inna man qala hadza, maka sedune wong kang ngucap sapa man hadza ing iki subhanaka allahumma ghafara, maka ngapura sapa Allah lahu kadhe man atau lahu maring man kulla saghiratin ing sakabehane dosa cilik wa kabiratin lan dosa gede. Ya Ali innal malaikata sunne para malaikat yastaghfirun iku pada nyuwun pangampura sapa malaikat lil insani maring manusa madama selagine ana sapa manusa ala tawari ing atas suci walam yuhdits lan ora hadas sapa insan atau sapa man. Ya iki penting. Termasuk mau tak ulangi maning, termasuk wong sing maca surat inna anzalna fi lailatul qadr siji riwayat ana. Setiap nanti setelah kita wudu kemudian menyempurnakan wudu kita, kemudian setelah wudu kita baca doa dan disambung dengan surat inna anzalna fi lailatul qadr sampai selesai, likulli qatratin yakunu malaikatan. Likulli qatratin takunu malaikat. Setiap tetesnya nanti akan jadi malaikat. Yang penting jangan sampai ada istihza. Istihza itu apa? Wah, berarti bakal cepretan apa enaknya kudulanan. Terus wudu prakat baca inna anzalna prat. Wah, enggak boleh itu. Ngaluri saja. Ya, terus kalau habis wudu perempuan khususnya ya, jangan dilap ya. Ngerti dilap? Dia keringi kan? Biarkan meresap dengan sendirinya. Itu yang akan membuat kamu itu awet muda. Wong lanang sing sering keributan. Ya, terus kalau habis panas banget itu jangan langsung wudu ya. Kalau panas wajah kita panas banget jangan langsung wudu. Etikanya apa? Basuh dulu kaki kanan kita, kaki kiri kita dibasuh. Pokoknya kakinya ditelesi lah sampai nanti netral semua, baru wajah kita disiram. Tuh awal jadi kok awet nom ngono, ligelis mati ngono. Wis tua maksudnya. Ya. Jadi nanti setelah saya ulangi, setelah wudu kita baca surat inna anzalna fi, nanti setiap tetesnya itu akan jadi malaikat, yang malaikat itu akan memintakan ampun kepada kita sampai kapan? Sampai kita punya hadas yang baru, sampai batal lah. Jadi selama kamu duduk di sini, kita punya wudu semua. Selama ini kita sedang didoakan oleh siapa? Malaikat, dimintakan ampun oleh malaikat. Wah, enak enggak? Enak gitu loh. Modalnya apa? Wudu. Ya enggak? Kamu punya wudu. Hari ini duduk kamu punya wudu. Sepanjang kamu belum batal, ya kan? Perkara yang batalin wudu apa sih? Paling banyak apa sih? Ngentut artian. Ya enggak sih? Rata-rata orang batal wudu gara-gara apa? Kentut. Turu sih jarang artian. Apa namanya? Iltiqaul basyaratain, bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan jarang lah. Gak mungkin ya kan? Rata-rata kentut. Wah, sih guyonan mungkin apa maning malaikat uang bae melayu. Mulai bakal silih terus metu, wis malaikat kabur. Pakaian malaikat mudun maning, wudu maning. Ono.
Selagi kita masih punya wudhu, malaikat akan terus memintakan ampun untuk siapa? Untuk orang yang punya yang punya wudhu. Makanya penting. Salah satu saya ceritakan, salah satu keistimewaannya. Ini tahadus binikmahnya apa? Kita sebagai santri. Salah satu istimewanya siapa? Gurunya, orang tua gurunya kita siapa? Orang tuanya Abuya, Kiai Imam Dimyati. Salah satu amalannya apa? Dawamul wudhu. Kiai Imam Dimyati terkenal sekali, beliau salah seorang yang dawamul wudhu, batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Makanya nggak usah aneh, anak-anaknya itu luar biasa semua. Karena apa? Dawamul wudhu. Ya kita latihan sebagai santrinya, latihan ngentut wudhu, bakal pegel terus pokoknya. Ya, kadang memang al silit tidak bisa dikompromi kadang. Kan ada silit-silit yang kadang si mau beli ngentut ya, giliran wudhu ngentut coba. Ini silit-silit dosa kayak ya kan, sing mau ke orang ngentut ya, tapi giliran wudhu tembe beng langkah ngentut coba. Yes. Bahaya kan. Nah itu Kanjeng Nabi dong. Ada lagi amalannya begini, ketika kita setelah melakukan wudhu, ambil air dengan telapak tangan kita, kemudian usapkan ke leher kita sambil mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian melihat bumi, langsor lah, mengucap asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Nanti apa? Allah akan mengampuni dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Itu rada angel. Wudu ngono iki angel. Sing paling gampang baca inna anzalna fi lailatul qadar. Pokoknya sedikit-sedikit kita mulai mengamalkan ilmu kita. Nah, dikit lagi. Lumayan. Ya ini penting lagi, ini penting. Ini enak pokoknya jadi orang Islam tuh enak banget. Dosa kita itu diampuni terus gara-gara wudu, ya enggak? Itu belum pahala sholatnya loh. Belum pahala ngaji. Wah, luar biasa semua. Belum pahala sedekah. Baru pahala satu pahala apa? Wudu. Tapi dosa kita diampuni. Innallaha wasi'ul maghfirah. Allah itu ampunannya sangat luas. Makanya kita tuh nggak usah pesimis sama Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah akan mengampuni dosa kita. Yang terpenting apa? Di saat kita melakukan kesalahan, yang lahir adalah penyesalan. Ya Allah, nyesel gitu loh. Walaupun sedikit ngulangi iman, ini namanya manusia. Ya. Tapi nyesalnya harus ada gitu loh. Ya Allah, ya Allah, gitu. Nyesel itu. Tapi besoknya ngulangi lagi, namanya juga manusia. Ya, manusia itu ya begitu manusia lah. Nggak kayak malaikat tuh. Kalau malaikat kan meningkat terus. Nah, oleh malaikat itu semua perintahnya Allah lakukan semua. Tapi yang nggak enak nanti di sini kamu akan ketemu betapa malaikat ingin jadi kayak manusia. Di sini nanti ada. Ya Ali man sapane wong ikhtasala kang adu sapa man yaumal jumat ing dalam dina Jumat. Ghafara maka ngampura sapa Allah Gusti Allah lahu maring man ma bainal jumati ing dalam antaraning Jumat ilal Jumati maring Jumat kang liyan. Wa ja'ala lan dadiaken apa zalika mengkono-mengkono adus sawaban ing ganjaran fi qabrihi ing dalam kuburane man wa thaqmulalan abot ala mizanihi ing atase timbangane man. Oh enak temen dadi wong Islam. Apa enake sapane wong sing adus ning dina Jumat. Oh, adus tapi syaratnya apa? Niat. Apa? Niat. Kapan waktune waktune sing awit min tulu'il fajri. Pas subuh lah waya subuh ke adus. Niat ora apa-apa. Ada sing ngomong mani min tulu'i syamsi ya monggo waya esuk lah. Tas subuh adus tapi niat khusus wong lanang. Niatnya apa? Nawaitul husla li huduri sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Bisa? Coba nawaitul husla ya, li huduri sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Kalau orang bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Niat adus pengen sholat Jumat, gebur. Adus. Apa pahalanya? Bakal diampuni dosanya sing awet Jumatkin sampai Jumat yang akan datang. Artinya kita bukan berarti berarti kita ngelakuin dosa bakal diampuni, bukan begitu. Artinya apa? Nanti kita ketika akan melakukan satu kesalahan akan dihadang oleh Allah Subhanahu wa taala. Angel lakoni dosa wis bahasa. Angel lakoni dosa. Dudu enak temen. Oh berarti kok bakal kita ngelakuin salah berarti mau diampuni Gusti Allah ya? Enggak begitu. Jadi nanti kita akan dipersulit untuk melakukan sesuatu yang buruk.
Enak mi dadi wong lanang mi, anak adus wong wadon tenang, tetep oli. Tapi niatnya duduk tekan ing salat Jumat. Apa niatnya? Nawaitul husla li hurmati yaumil Jum'ah. Ya Allah, saya niat menghormati hari Jumat. Sunnah karena Allah Ta'ala tetap dapat pahala. Enak. Ya pokoknya anak enaknya lah. Wong lanang sih tetap Jumatan, wong ladon sih ora usah. Tapi adusnya tetap. Masa dina Jumat ora adus. Bakal pengen uli pahala aja meneman supaya apa dosa kita diampuni oleh Allah. Bakal dina Jumat adusnya kudu ana niat. Ya bocah lanang ya. Adus. Ya, nawaitul husla li huduri sholatil Jumati sunnatan lillahi ta'ala. Terus enak maning dina Jumat ya mungkin tak kelingan. Ari dina Jumat waya sing awit bengi sampai teka akhir Jumat iku waktu mustajab akeh. Ya. Bengine mustajab di akhir Jumatnya juga mustajab. Makanya apa? Bakal dina Jumat tas asar iku maca donga sing pirang sholawat tah apa tah iku waktu mustajab. Nah, waktu mustajab. Ya, ari wong lanang waktu mustajabnya kapan yo akeh. Bakal waya duduk di antara dua khutbah kah? Wa qur rabbighfir wasram wa anta khairur rahimin. Astagfirullah kapan? Astagfirullahaladzim. Donga sampean. Donga ngono. Ya Allah, ya Rabb. Nas'aluka ya Allah bi barakati hadzal waqtul istijabati doa ya Allah dengan berkah waktu yang mustajabah doa kau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabul. Mawala are khutbah aja goyonan bae, Cung. Nah. Apa? Sabana wong sing adus di dina Jumat tapi syaratnya apa? Niat. Maka Allah akan mengampuni dosa di antara Jumat yang sekarang sampai Jumat yang akan datang. Juga bukan hanya nanti dosa itu pahalanya ditambah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ada imbalan nanti kelak ketika kita di hari apa dinamanya di alam kubur. Dan timbangan kita akan menjadi berat. Ya Allah enak temen dari wong Islamku. Adus tok modalnya apa? Adus. Nah, artinya apa? Adus apa alatnya apa? Banyu ya. Artinya apa? Betapa pentingnya air. Bersyukur maning apa? Alhamdulillah kita hidup di negara yang airnya tidak pernah kurang. Coba. Padahal kalau kita mau melihat sejarah, coba bayangin kenapa Rasulullah sampai demikian mengagungkan air? Karena di sana itu kekurangan air. Pokoknya air itu sangat istimewa di sana itu. Modalnya banyak gebar-gebur ya, karena niatnya ya Allah diampuni dosanya. Makanya laki-laki perhatikan jangan sampai ketinggalan niat mandi di hari Jumat. Aja ada tok tapi kudu niat. Kenapa? Innamal a'malu bin niat. Sesuatu itu tergantung dengan kadar niatnya. Siji maning ya. Ben kon nyambung. Ya Aliyu ay Ali. Alaika netepana sira bisiwak kelawan siwak. Fa fihi maka ikut tetap kadue siwak arba'atu isyruna utawi papat atau utawi 24 apane fadilatan keutamaan fidining dalam agama wal badani lan badan. Bon jengke. Wahai Ali, tetaplah engkau bisiwak dengan siwak. Siwak memang secara aturan agama itu menggunakan kayu ya. Ya mungkin yang modernnya menggunakan sikat gigi. Orang yang rajin sikat gigi, siwak lah pokoknya siwak wis. Buat ana sing komentar siwak karo siwak ku sejen wis. Untuk ribut dewek. Nah, modern lah, saya ngomong modern. Barang siapa yang gosok gigi loh, itu mempunyai 24 keutamaan. Untuk agama dan badan. Wong sikat gigi ku sehat. Aja lo kok malas piye mau sedina lah gosok gigi sama sekali. Melas bature, iras beli apa bature. Ya tapi di bulan puasa jangan sering-sering gosok gigi. Apalagi nanti sudah zawal, jangan makruh ya. Habis zuhur juga gosok gigi ping 7 pisan. Niat batal kowe sarane. Nah, gosok gigi lah. Diniati bah gosok gigi ngormati batur. Ya iya bakal cang mambu ira sih beli apa? Batur ira li. Ya kan? Kadang ning pinggir aduh. Kadang kan kalau ke orang yang mulutnya bau kan kita mau ngomong enggak enak ya. Kecuali bagus akrab ya saya enak ngambui. Akrab sing durung akrab. Yang ngomong, aduh, mabur. Nggak dikadakan karo batur bakal ngono ka. Aja parak apa sih? Ya kan? Coba kita itu menghormati diri kita sendiri gitu loh. Gosok gigi ya minimal loh.
pakai Pepsodent 24 jam kali perlindungan. Kacau. Iklan ya. Gosok gigi, ya esok gosok gigi, pengen turu gosok gigi. Nah, siwak itu penting. Memang siwak kan paling bagus yang nganggo kayu ya. Malah ning kitab Safina iku ana. Namun semua kita ora duwe kayu, ora duwe gosok gigi, kain sing rada kasar lah. Kapan sembayang enggak ora duwe kayu siwak ah. Mau baju ah, tapi baju putih. Baju putih gosok-gosok kan ya langsung kuning. Anak capek. Atau pakai sarung. Tapi nggak mau sarung nggak ya aja karun. Saya ada santri-santri yang kolot tuh, saking percaya dirinya. Biasanya cerita-cerita ini menutup ya cerita. Saking kolotnya mohon maaf, santri sembahyang itu saking pengen ngamalkan siwakan orang nggak kayu siwakan nggak sarung. Tapi kelalen, aku saking semangat ibadah. Iku siwakan nggak mau sarung, sarungnya diangkat gosok orang nggak sana dalam. Allah karim. Iku ana model ngono. Mulai semangat ibadah bisa nih aja kok kacau mukon lu. Pangapunten ya. Saking semangatnya kan sebanyak kalau pun saya bakat orang wani nganggo ngono sarung diangkat. Ora harus celana dalam ya. Pas santri-santri. Jadi cerita-cerita begitu udah banyak. Humor itu banyak. Kayak mungkin anak santri kan lah. Jadi santri ceritanya sembahyang kok. Sarungnya diplorodi. Ya kudu sih kan ya, karena di dalam hati itu ada kebencian dengan orang gitu. Emosian kah? Beli gelem gagian ditangkat dikit sarungnya malah ngejar bature. Ini kan maksudnya sih ingin membalas dendam, tapi kan dia tidak menyelamatkan dirinya. Maka Quran itu penting, Quran itu harus kita baca. Makanya di Al-Quran itu adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu, jangan diri orang lain dulu, dirimu sendiri dulu. Dan keluargamu gitu, baru orang lain. Lagi sih pengen balas dendam tapi sarungnya dirunding kok ya arana kacau. Jadi salah satunya orang puasa ya harus bahagia ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya orang bahagia apa? Santri itu harus banyak humor. Challenge humor itu yang banyak. Makanya kalau ada humor tuh catetin gitu penting. Modal. Ini modal. Nanti kalau ada yang jadi dai nggak punya humor nggak laris. Ya, harus punya humor. Humor ya selera humornya harus tinggi gitu. Tapi humor yang jangan kacau lah. Jadi kayak tadi cerita itu ada cerita nyata itu. Orang sangat semangatnya ibadah pengen siwakan itu cerita siwak. Nggak punya kayu siwak nggak sarungnya dia diangkat mendubur. Lah ya untungnya bersih kuene bocah. Nah, maka Al-Fatihah. Wa tutup salawat Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi na'amu kafi mazida ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal 'azimi sultanik subhanaka la nuqsi sanna 'alaika annaka masnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha asal hayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mat. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Fattah ya Alim iftah lana ya Allah futuhal arifin wa fahman nabiyyin wa hifdil musannin wa malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bijaika bijai Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam bihaqqi sayyidina Muhammad bi karamati jami' auliyaika ya Allah bi karamati Mbah Muhammad Sa'id bi karamati jami' masyayikhina bi barakati sahibadil kitab as-sidina an taqdiya jami' hajatina wa hajati walidina wa hajati masyayikhina wa hajati ma'hadina ma'had as-sighar wa hajati zawjatina wa hajati auladina khususan wa hajati muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min hawaijid dunya wad din wal akhirah. Allahumma qfina bi halalik an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma qfina bi halalik an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma qfina bi halalik an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ya qadiyad duyun khazainikal maqnun allati bainal kafi wan nun yaqdi duyuni wa duyuni kulli madjun
ربنا يا الله ربنا يا الله ربنا يا الله ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارزقنا يا الله رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا يا مستجيب الدعوات استجب دعانا يا الله ببركة هذا الشهر استجاب الدعاء يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله من حوائج الدنيا والدين والآخرة ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Monggo bareng-bareng doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik.